Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rian Andri Setiawan dan Ibu Destiani selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kami presentasikan kali ini yaitu kalimat efektif, kata baku, dan kata tak baku. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 7, yaitu saya, Nana Nabila Putri, NPM 2113053-152 sebagai ketua, beranggotakan Linda Octavia, NPM 2113053-037, Nisa Juwita, NPM 2113053-256. Sebelum ke pembahasan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, latar belakang dari materi ini yaitu dalam melaksanakan interaksi sosialnya, manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, sehingga bahasa tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Namun, penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat sering digunakan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga terdapat ketidakefektifan dalam percakapannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang memberikan pemikiran atau penyampaian yang bisa dibaca, jelas oleh pembaca. Untuk memahami kalimat efektif dilihat dari segi karakteristiknya antara lain kesatuan, kepaduan, kelogisan, keparalelan, kehematan, dan ketepatan. Penggunaan bahasa Indonesia terdapat dua macam. Yang pertama bahasa baku dan yang kedua non-baku. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata non-baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada dan memiliki ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI. Tata bahasa Indonesia yang baku meliputi penggunaan kata, kalimat, dan paragraf yang sesuai dengan kaidah baku. Banyak sekali masyarakat bahkan pelajar yang masih rancu dalam penulisan kata baku sehingga kerap membingungkan masyarakat dalam berkomunikasi. Penggunaan kata non baku di masyarakat sering dilakukan dan tidak pernah diperbaiki, sehingga terjadilah kebiasaan dalam penggunaan kata yang salah dalam penulisan dan pengucapannya. Baik, materi yang pertama yaitu kalimat efektif. Yang pertama, definisi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan tergambar lengkap dalam pikiran penerima, persis seperti apa yang disampaikan. Berikut ini adalah pengertian menurut para ahli. Menurut Syafi'i, kalimat yang efektif harus memenuhi persyaratan gramatikal, yang artinya kalimat tersebut disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, yaitu unsur-unsur penting yang harus ada dalam suatu kalimat, aturan tentang ejaan, dan pendiksian atau pilihan kata. Sedangkan menurut Sasangka menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembaca. Artinya kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas, sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Dengan demikian, kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman antara penulis dan pembaca atau antara pembicara dan pendengar. Menurut Wijono, berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat, sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian materi yang selanjutnya, unsur kalimat efektif. Terdapat subjek. Yang dimaksud dengan subjek itu adalah unsur inti atau pokok pada sebuah kalimat, biasanya berupa kata-kata benda dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. Subjek ini berfungsi untuk
menunjukkan pelaku dalam kalimat. Subjeknya berkategori nomina, frasa nomina, atau verba. Yang kedua, ada predikat. Ini adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Berkategori verba, frasa verba, adjektiva, frasa adjektiva, frasa nomerial, frasa profesional, dan frasa nominal. Ketiga, ada objek. Bagian ini kalimat melengkapi kata kerja sebagai hasil perbuatan. Objek terletak setelah predikat berverba aktif transitif. Verba aktif transitif itu maksudnya penggunaannya harus didampingi dengan objek suatu kalimat. Kemudian yang keempat ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang bukan merupakan inti kalimat. Fungsinya meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat, biasanya terletak di akhir kalimat. Yang terakhir ada pelengkap. Pelengkap biasa juga disebut dengan komplement berbeda dengan objek. Pelengkap tidak dapat menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Predikat yang diikuti pelengkap adalah kata yang berimbuhan ber, ter, beran, berkan, dan kata-kata khusus seperti merupakan, berdasarkan, dan menjadi. Baik, yang ketiga ada ciri kalimat efektif. Yang pertama, kelugasan. Menurut Sasangka menjelaskan bahwa kelugasan dalam kalimat efektif, informasi yang disampaikan dalam kalimat adalah pokok atau yang penting aja. Yang kedua, ketepatan. Kalimat efektif harus mengandung informasi yang benar, mengena atau tepat sasaran. Dengan demikian, kalimat efektif tidak menimbulkan ambiguitas atau kesalahpahaman. Yang ketiga ada kejelasan. Dalam kalimat efektif, mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya pula. Yang keempat, kehematan. Kalimat efektif harus disampaikan secara cermat dan tidak boros dalam penggunaan kata-katanya. Ini bisa saja diartikan dengan tidak melakukan pengulangan kata. Yang kelima, kesejajaran. Kesejajaran artinya bentuk dan struktur dalam kalimat efektif harus sama atau sederajat. Berikut kami berikan contoh kalimat efektif dan tidak efektif agar teman-teman semua dapat memahami apa perbedaannya. Contoh yang pertama untuk kalimat efektif, Dani dan Joko bermain bola di lapangan. Untuk kalimat tidak efektif, bermain bola, Dani dan Joko di lapangan. Yang kedua, kalimat efektif, uang palsu bisa dicek dengan cara diraba, diterawang, dan dilihat. Kalimat tidak efektifnya, uang palsu harus dicek, diterawang, dilihat, dan diraba. Contoh ketiga, kalimat efektif, Sinta kehilangan dompet saat pergi ke pasar. Untuk contoh kalimat tidak efektifnya, Sinta di pasar hilang dompetnya. Yang keempat, kalimat efektifnya, Vina menanam pohon buah di taman. Yang kalimat tidak efektif, Vina di taman menanam pohon buah. Yang kelima, kalimat efektifnya, ruang kerja digunakan untuk membaca koran. Untuk kalimat tidak efektifnya, membaca koran digunakan di ruang meja. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Linda Octavia. Pada Linda Octavia, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjabarkan apa itu kata baku. Definisi kata baku. Menurut Kokasi dan Hermawan, kata baku merupakan pengucapan atau cara penulisan kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Aturan standar itu dapat berupa EYD, kamus umum, ataupun tata bahasa baku. Yang kedua, menurut Mulyono, bahasa baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi mengenai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, menurut Cair, beliau mengungkapkan bahwa kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan pada situasi formal ataupun resmi. Kriteria kata baku dan tidak suatu kata dapat dilihat dari segi lafal, ejaan, kenasionalan, dan gramatikal.
Sumber rujukan untuk bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita sebut KBBI. Kata baku biasanya sering digunakan ketika membuat karya ilmiah, membuat surat lamaran pekerjaan, membuat surat dinas, dan juga surat resmi lainnya. Next. Selanjutnya ada syarat kalimat baku. Yang pertama ada menggunakan tanda baca yang benar. Penggunaan tanda baca itu sangat penting untuk membuat kalimat menjadi baku ataupun tidak baku. Penggunaannya juga harus sesuai dengan kaidah penulisan kalimat bahasa Indonesia. Contoh, penggunaan tanda tanya. Apakah kamu sudah makan? Itu menggunakan tanda baca tanda tanya. Yang kedua, menggunakan huruf kapital yang benar. Huruf kapital biasanya digunakan untuk nama orang, tempat, dan juga huruf pertama pada kalimat. Seperti setelah titik, itu huruf pertama kalimat selanjutnya memakai huruf kapital. Yang ketiga, memiliki struktur dan ketatabahasaan yang tepat. Yang dimaksud dengan struktur dan ketatabahasaan itu seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu harus jelas. Selanjutnya ada gagasan padu. Gagasan padu dalam kalimat baku termasuk ke dalam kalimat efektif harus memiliki syarat padu. Kalimat yang padu merupakan sebuah hubungan antara struktur juga gagasan utamanya yang sesuai atau saling mendukung. Yang kelima yaitu hemat kata. Kalimat baku itu juga harus memiliki kehematan kata. Kehematan penggunaan kata itu akan membuat kalimat baku menjadi kalimat efektif. Contohnya, para ibu-ibu. Seharusnya kata bakunya itu para ibu. Yang keenam, logis atau tidak ambigu. Sebuah kalimat akan dikatakan logis atau tidak ambigu apabila kalimat itu dapat dicerna dengan secara akal sehat. Apabila membaca suatu kalimat kemudian terdengar aneh, maka kalimat tersebut merupakan kalimat tidak baku. Yang ketujuh, ejaan yang tepat. Kalimat baku juga harus memiliki ejaan yang tepat. Contohnya, ejaan yang tepat adalah, bantu aku menyelesaikan PR-ku ya, Kak. Itu kalimat tidak baku. Kalimat bakunya adalah, bantulah aku menyelesaikan pekerjaan rumahku ya, Kak. Yang terakhir, struktur paralel. Struktur paralel adalah suatu kesejajaran antara dua atau juga lebih kata, kalimat, ataupun unit bahasa lain dalam suatu rangkaian. Selanjutnya itu ada sifat bahasa baku. Sifat bahasa baku bersifat kecendekian. Bahasa baku sanggup mengungkapkan proses pemikiran yang rumit di berbagai ilmu dan teknologi. Yang kedua, penyeragaman kaidah. Penyeragaman kaidah yaitu proses penyeragaman bertujuan menyeragamkan kaidah, bukan menyeragamkan ragam bahasa, laras bahasa, ataupun variasi. Yang terakhir, pemantapan dinamis. Itu berupa kaidah dan aturan yang tepat. Selanjutnya ada fungsi kalimat baku. Secara umum, fungsi bahasa baku adalah sebagai berikut. Pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, pemberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Pemakai bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Yang terakhir ada kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Ciri kalimat baku yaitu yang pertama tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, yang baku itu saya, tidak bakunya gue.
Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya yang benar itu banyak guru. Yang banyak guru. Dan selanjutnya yang banyak guru-guru itu yang tidak baku. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contohnya yang baku, bagaimana. Contoh tidak bakunya, gimana. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contohnya, yang baku, ia mendengarkan radio. Contoh tidak bakunya, ia dengarkan radio. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contoh bakunya yaitu sehubungan dengan. Contoh tidak bakunya, sehubungan. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Contohnya, contoh bakunya menghemat waktu. Contoh tidak bakunya itu mempersingkat waktu. Yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme. Contoh bakunya itu para juri, contoh tidak bakunya para juri-juri. Yang kedelapan atau yang terakhir, tidak mengandung hiperkorek. Contohnya, contoh bakunya itu khusus. Contoh tidak bakunya khusus. Selanjutnya ada kata baku dalam berbagai segi. Yang pertama, baku dari segi lafal, baku dari segi ejaan, segi gramatikal, baku dari bahasa nasional, dan baku dari bahasa asing. Materi selanjutnya ada kata tak baku yang akan dijabarkan oleh teman kami, Nisa Juwita. Kepada Nisa Juwita, dipersilahkan. Halo, saya Nisa Juwita. Dalam kesempatan ini saya akan menjabarkan mengenai materi kata tak baku. Kita baca terlebih dahulu kata tak baku menurut para ahli. Menurut Suharyanto, bahasa non-standar atau bahasa tidak baku adalah salah satu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. Sedangkan menurut Al-Wasih, bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang biasanya memakai kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengucapan yang tidak biasa dipakai oleh mereka yang berpendidikan. Kemudian menurut Jones dan Heidi, bahasa tidak baku merupakan bahasa yang digunakan dalam berbicara dan menulis yang berbeda pelafalan, tata bahasa, dan kosakata dari bahasa baku suatu bahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa tidak baku adalah kosakata yang ejaan dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI atau PUBI. Kemudian ada fungsi bahasa tidak baku. Nah, bahasa tidak baku ini biasanya itu digunakan dalam kehidupan santai atau kehidupan sehari-hari. Fungsinya itu agar mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran saat berkomunikasi. Kemudian, kenapa suatu kata dapat dikatakan dengan suatu kata termasuk ke dalam bahasa tidak baku karena memiliki faktor yang penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama, pemakai bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari yang dimaksud. Pemakai terpengaruh oleh orang yang biasa menggunakan kata tidak baku. Dan yang terakhir adalah pemakai bahasa tidak baku akan selalu ada karena tidak mau memperbaiki kesalahannya sendiri. Kemudian ada ciri-ciri dari bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku ini terkesan berbeda dengan bahasa baku, namun memiliki arti yang sama. Kemudian dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan bahasa asing. Ciri bahasa tidak baku lainnya adalah digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Yang kelima adalah penyebab ketidakbakuan suatu kalimat. Yang pertama adalah karena pelepasan imbuhan prefiks dan sufiks. Contohnya adalah polisi terus usut kematian Munir. Itu adalah contoh tidak bakunya. Sedangkan yang baku adalah polisi terus mengusut kematian Munir. Yang kedua karena adanya pemborosan penggunaan kata. Contohnya di dalam rapat. Contoh
bakunya adalah rapat. Kemudian ketidaktepatan pemilihan kata. Penggunaan kata bahasa Jawa, contohnya di dasar laut itulah terdapat sebuah kerajaan lelembut. Lelembut ini adalah bahasa Jawa. Sedangkan untuk penggunaan kalimat baku harus menggunakan sebaiknya adalah roh halus. Kemudian penggunaan kata yang termasuk ragam tidak baku, yaitu ia sedang membikin rak buku. Sedangkan kata bakunya adalah ia sedang membuat rak buku. Kemudian ada kesalahan pembentukan kata. Contohnya, kopi itu diberikan ke saya. Contoh bakunya ialah kopi itu diberikan kepada saya. Kemudian ada ketidaktepatan kata di mana. Contohnya adalah kampus di mana ia kuliah jauh dari rumahnya. Contoh bakunya ialah kampus tempat ia kuliah jauh dari rumahnya. Kemudian ada ketidaktepatan imbuhan mei. Contohnya adalah contoh tidak bakunya guru menghadiahi pulpen kepadanya. Sedangkan penulisan yang benar adalah guru menghadiahkan pena padanya. Ketidaktepatan bentuknya. Contohnya adalah atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Seharusnya atas bantuan saudara kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada ketidaktepatan dalam bentuk-bentuk tertentu. Contohnya yaitu untuk menyingkat waktu acara segera dimulai. Sebaiknya adalah untuk mengefektifkan waktu acara segera dimulai. Yang keempat ada penggunaan konjungsi ganda. Yang pertama adalah karena maka. Contohnya, karena sakit maka ia tidak masuk kuliah. Contoh kalimat kalimat bakunya adalah karena sakit ia tidak masuk kuliah. Kemudian ada konjungsi meskipun tetapi. Contoh kalimat tidak bakunya adalah meskipun kita tidak berperang tetapi kita harus tetap melawan. Contoh kalimat bakunya adalah meskipun kita tidak berperang kita harus waspada. Kemudian ada walaupun namun. Contohnya, walaupun ia sudah lelah, namun ia tetap mengerjakan tugas. Kata bakunya yang benar adalah walaupun ia sudah lelah, ia tetap mengerjakan tugas. Kemudian ada konjungsi setelah maka. Contohnya adalah setelah semalaman mengerjakan tugas, maka ia bisa rebahan juga. Kata baku yang benar adalah setelah semalaman mengerjakan tugas, ia bisa rebahan juga. Kemudian ada meskipun namun. Contohnya adalah meskipun bentuknya lain-lain, namun hakikatnya karikatur dapat disebut humor. Sedangkan kata bakunya adalah meskipun bentuknya lain-lain, hakikatnya karikatur dapat disebut humor. Kemudian ada kerancuan bentuk. Yang ini adalah kerancu dalam bentuk kata. Contohnya adalah hal itu belum dipelajari kepada kami, sedangkan kata bakunya adalah hal itu belum diajarkan kepada kami. Kemudian ada rancu dalam hal kelompok kata. Contoh kata tidak bakunya adalah dia dilarang tidak boleh berpacaran, sedangkan kata bakunya adalah dia dilarang berpacaran. Kemudian ada nomor 6, kesalahan ejaan. Penggunaan tanda koma yang salah. Contohnya adalah saya tidak datang jika turun hujan. Kata bakunya adalah saya tidak datang jika turun hujan. Kemudian ada pelepasan tanda koma. Contohnya, di samping itu kita tidak beruntung. Kata bakunya adalah di samping itu, kita tidak beruntung. Kemudian ada kesalahan penulisan sapaan. Contohnya, silakan makan dik. Yang seharusnya kata bakunya adalah silakan makan dik. D-nya ini harusnya huruf kapital. Kemudian yang ketujuh adalah pelepasan salah satu fungsi kalimat. Pelepasan subjek pada induk kalimat. Contohnya adalah ketika diangkat menjadi ketua organisasi, tidak memperlihatkan kelebihannya. Kata bakunya adalah ketika diangkat menjadi ketua organisasi, dia tidak memperlihatkan kelebihannya. Kemudian ada pelepasan subjek anak kalimat. Contoh kata tidak bakunya adalah jika Anda tidak masuk, Anda akan dikenakan sanksi. Sedangkan kata bakunya adalah jika tidak masuk, Anda akan dikenakan sanksi.
Kemudian ada pelepasan predikat. Contohnya adalah ia sedang ke kampus. Kata bakunya adalah ia sedang pergi ke kampus. Kemudian kesalahan struktur kalimat. Contohnya adalah surat Anda saya sudah baca. Kata bakunya adalah surat Anda sudah saya baca. Baiklah, simpulan dari presentasi kali ini yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan tergambar lengkap dalam pikiran si penerima atau pembaca, persis seperti apa yang disampaikan. Unsur kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Ciri kalimat efektif yaitu kelugasan, ketepatan, kejelasan, kehematan, dan kesejajaran. Kata baku adalah kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi, penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Satu kata dikatakan baku atau tidak, dilihat dari segi lafaz asing. Ciri kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Pemakaian imbuhan secara eksplisit, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, tidak mengandung makna ganda, tidak rancu, tidak mengandung korek. Mohon di next. Untuk saran, setelah pemaparan materi ini, semoga kita menjadi lebih peka dalam menggunakan bahasa Indonesia sehingga sesuai dengan kaidah yang diberlakukan. Kami berharap juga agar kita bangga menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia lah yang dapat mempersatukan bahasa Indonesia untuk lebih memperdalam wawasan berbahasa Indonesia. Ada baiknya pembaca mempelajari materi ini dari sumber lainnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan baik dalam pengucapan maupun dalam penyajian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.